Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Laili Mubarokah dengan NIM K3320048 dari Pendidikan Kimia 2020 FKIP UNS. Pada video kali ini kita akan membahas tentang asam basa keras lunak. Langsung aja kita simak videonya. Nah, untuk materi yang akan dibahas pada video kali ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian asam basa keras lunak. Kemudian yang kedua ada konsep asam basa keras lunak. Yang ketiga ada klasifikasi asam basa keras lunak. Kemudian yang keempat ada meramalkan terjadi atau tidaknya suatu reaksi dengan konsep HSAB. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama nih teman-teman, yaitu pengertian asam basa keras lunak. Sebelum ke pengertiannya, kita perlu tahu dulu nih, siapa sih yang mengusulkan adanya asam basa keras lunak? Nah, asam basa keras lunak sendiri itu diusulkan oleh R.J. Pearson pada tahun 1960. R.J. Pearson mengusulkan bahwa asam basa Lewis dapat diklasifikasikan sebagai asam basa lunak atau soft, ataupun keras atau hard. Konsep ini kemudian dikenal dengan nama HSAB atau yang biasa dikenal sebagai asam basa Pearson. Lalu apa sih asam basa keras lunak itu? Asam basa keras adalah asam basa yang tidak mempunyai elektron valensi atau yang elektron valensinya sukar terpolarisasi. Kemudian, asam basa lunak adalah asam basa yang elektron-elektron valensinya mudah terpolarisasi atau terlepaskan. Dengan kata lain, asam basa lunak mempunyai sifat terpolarisasi yang tinggi dan asam basa keras mempunyai sifat terpolarisasi yang rendah. Nah, untuk lebih spesifiknya, asam keras adalah ion-ion logam yang berukuran kecil namun bermuatan positif besar. Elektron terluarnya tidak mudah dipengaruhi oleh ion dari luar. Kemudian, kelompok asam lunak yaitu ion-ion logam yang bermuatan besar, kecil, ataupun nol dan elektron terluarnya mudah dipengaruhi oleh ion lain. Sedangkan untuk basa keras itu merupakan ligan-ligan dengan atom yang sangat elektronegatif dan berukuran kecil. Kemudian untuk basa lunak sendiri yaitu ligan-ligan dengan atom yang elektron terluarnya mudah terpolarisasi akibat pengaruh ion dari luar. Yang selanjutnya ada konsep HSAB atau Hard Soft Acid Base. Konsep HSAB dapat menjelaskan kestabilan senyawa. Konsep HSAB dapat meramalkan terjadi atau tidaknya suatu reaksi. Asam lunak bereaksi lebih cepat dengan basa lunak dan membentuk ikatan yang kuat. Sedangkan asam keras bereaksi lebih cepat dan membentuk ikatan kuat dengan basa keras. Kemudian, menurut prinsip HSAB, asam keras akan berinteraksi dengan basa keras untuk membentuk kompleks, begitu juga dengan asam lunak dengan basa lunak. Interaksi asam keras dengan basa keras merupakan interaksi ionik, sedangkan interaksi asam lunak dengan basa lunak merupakan interaksi yang lebih bersifat kovalen. Kemudian ada klasifikasi dari asam basa keras lunak. Asam keras dan basa keras itu cenderung mempunyai atom yang kecil atau radius ionik yang kecil. Kemudian oksidasinya tinggi, kepolarannya rendah, dan keelektronegatifan tinggi. Serta asam keras biasanya membentuk ikatan ionik. Contoh dari asam keras itu yang pertama ada H+, kemudian ada Li+, Na+, K+, Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ti4+, Cr3+, Cr6+, Mn2+, Mn7+, Fe3+,
CO13, BF3, BCl3, Al13, AlCl3, AlH3, CO2, Si4+, dan HX atau molekul berikatan hidrogen. Sedangkan untuk basa keras sendiri contohnya yaitu ada H2O, NH3, N2H4, F-, Cl-, OH-, ROH, R2O, NO3-, ClO4-, CH3COO-, O2-, CO32-, SO42-, dan PO43-. Yang selanjutnya ada daerah batas. Adanya daerah batas ini karena tidak adanya perbedaan yang tajam antara keras dan lunak. Umumnya terdapat pada logam-logam transisi. Adapun yang termasuk ke dalam daerah batas asam, yang pertama ada Fe2+, kemudian ada CO2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Sn2+, Pb2+, C6H5+, NO+, Sb3+, Bi3+, dan SO2. Sedangkan yang termasuk ke dalam daerah batas basa, yang pertama ada C6H5NH2, kemudian N3-, kemudian ada N2, kemudian ada NO2-, kemudian ada Br-, dan ada SO3-2-. Klasifikasi yang terakhir yaitu asam lunak dan juga basa lunak. Asam dan basa lunak cenderung mempunyai atom yang besar, tingkat oksidasi rendah, dan elektronegatifan rendah, serta asam basa lunak membentuk ikatan kovalen. Adapun contoh dari asam lunak yaitu Cu+, Ag+, Au+, CH3Hg+, Hg2+, Hg2+, Cd2+, Pd2+, Pt2+, Pt4+, Br2, Br+, I2, I+, O, Cl, Br, I, N, dan atom-atom logam. Kemudian untuk basa lunak itu ada H-, C2H4, C6H6, CO, SCN-, CN-, I-, S2-, dan S2O3-2-. Klasifikasi pada penjelasan sebelumnya itu merupakan klasifikasi Pearson. Adapun peran dari klasifikasi Pearson adalah untuk meramalkan reaksi berbagai macam spesies, yaitu asam-asam keras memilih bersenyawa dengan basa-basa keras, dan asam-asam lunak memilih bersenyawa dengan basa-basa lunak. Klasifikasi tersebut juga bermanfaat untuk meramalkan pilihan ikatan dan juga menunjukkan sintesis tingkat oksidasi abnormal dalam suatu logam. Secara umum, ion-ion logam yang terletak pada bagian kiri dari sistem periodik unsur bersifat asam keras, sedangkan logam pada golongan utama sebelah kanan dari sistem periodik unsur bersifat asam lunak. Selain itu, juga terdapat daerah batas yang terletak antara keras lunak karena tidak ada perbedaan yang tajam antara keras dan lunak, yaitu umumnya terdapat pada logam-logam transisi. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa pasangan asam keras basa keras yaitu BF2 dan OH, sedangkan pasangan asam basa lunak itu Hgi2 dan CH3 HgSO3-. Selanjutnya, selain dapat meramalkan terjadi atau tidaknya suatu reaksi, teori HSAB juga dapat meramalkan pergeseran arah suatu reaksi atau keseimbangan. Seperti contoh di bawah ini, ada reaksi antara BH+ dengan CH3Hg+ membentuk CH3HgB+, dan H+, dengan B adalah basa. Dari contoh itu, apabila basa atau B adalah basa keras, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri, dan apabila basa B adalah basa lunak, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan.
sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.